ini masih lemes-lemes Kak, karena baru ada yang bangun, ya kan? Tapi kakak lihat abangnya juga lemes Iya. ya. Coba yang semangat. Ayo kita bersemangat. Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Ya. Kristus. Yes, yes, yes. Ya tuh bang, kakak yakin adik-adik di rumah pasti udah semangat ya. Ya kita mau memuji Tuhan nih bang. Iya. Sebelum kita masuk ibadah kita ya. Iya. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang ya. Oke, Kak. Pada saat matahari bersinar Iya. ya, kita langsung memuji Tuhan. pagi-pagi siapa yang saat teduh? Ya, walaupun udah mau 2 tahun ya kita nggak ketemu, tapi pasti setiap bangun tidur saat teduh bang ya. Jadi sebelum ya matahari bersinar kita udah bangun, kita udah saat teduh ya. Dan setelah matahari bersinar kita akan terus memuji Nama Tuhan. Tuhan. Yuk, matahari bersinar terang. Semua bangkit berdiri, adik-adik. Ayo Ya, semua bang. bangkit berdiri. Ayo bang. Senyum. Matahari bersinar terang, bumi jauh serang, harus semuanya menjadi padat, semuanya mengajak kepada kita, karena memuji nama Tuhan besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, bumi jauh serang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Wah, kakak lihat udah pada semangat Betul, bang pada ya. semangat. Musiknya juga semangat, Oke. abang kakak juga di semangat, adik-adik pasti juga semangat Semangat. bang. Ya, sekarang kita mau masuk. Kita mau masuk ibadah nih Kak. Ya, Sebelumnya kita nyanyi dulu Kak. Kita nyanyi lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. mempersiapkan hati kita ya. Iya, Kak. Semuanya tetap berdiri, Iya. tapi nggak boleh ngobrol lagi ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Yuk. Ayo bang. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang sudah menciptakan kami, dan Tuhan yang juga sudah menebus dosa kami, sehingga kami boleh selamat. Engkau yang adalah Tuhan dari segala Tuhan, Bapa dari segala Bapa, Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Apapun dosa kami dari pagi tadi hingga saat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyucian pengudusan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga untuk napas kehidupan masih Tuhan berikan buat kami, udara yang segar, cuaca yang cerah. Dan terima kasih juga kalau kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, sertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Ya. Kita mau nyanyi sebelum kita membaca hukum Taurat, yaitu adalah judulnya Engkau Yesus Tuhanku Kak. Ya, isinya tentang apa? Isinya itu tentang adalah berapa besarnya kasih Tuhan, dan itu lebih besar daripada segalanya Kak. Ya, Tuhan itu mengasihi manusia sangat luar biasa ya, Betul, sangat Kak. besar. Ya, kita mau menyanyikan lagu Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kakak belum suruh duduk, tetap berdiri. Kita pakai gaya ya. Adik-adik udah pasti tahu lagu ini. Ya Bang. Oke, ayo Bang. Ya, pakai gerakan. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus bersamaku selamanya. Yesus Tuhanku. Selamanya Yesus Tuhanku. Sekarang adik-adik semua pakai gerakan. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus bersamaku selamanya. Yesus Tuhanku. Selamanya Yesus Tuhanku. Semangat kita. Semangat, Kak. Aduh. Semangat kita. Ya. Kita mau baca nih Kak. Ya. Baca hukum Taurat kita. Hukum Taurat yang keberapa, Bang? Yang ke-7 dan yang ke-8. Hukum Taurat ada berapa ya, Bang? Ada 10 Kak. Ya. Sekarang kita baca hukum Taurat 7 dan 8. Ya, Ya. kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik ya. Yo, Abang kita ke-7, Kakak hukum Taurat ke-7, Kakak hukum Taurat ke-8. ya. Oke, 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Ya, sekarang hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Ya, adik-adik, seperti yang selalu kakak ajarkan, yang selalu kakak ingatkan, hukum Taurat itu ada 10, 1 sampai 4 mengasihi Tuhan, 5 sampai 10 mengasihi sesama. Sesama. Jadi antara mengasihi Tuhan harus juga bisa mengasihi sesama.
Nah, jadi kalau Abang Clinton bilang, aku anak Tuhan Yesus, aku mengasihi Tuhan, tapi Abang Clinton apa tadi? Mencuri ya, atau berpikiran kotor, ngomong kotor, berarti Bang Clinton nggak mengasihi Tuhan namanya. Jadi ada hubungan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya Bang. Oke Kak, sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Ya, lagu apa Bang? Kita nyanyi lagu Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Ya, memancarkan kasih Tuhan tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yuk, tadi boleh duduk. Oke, adik-adik duduk. Kakak sampai lupa nyuruh duduk. Boleh duduk. Saking semangatnya nih kakak nih sama abang. Yuk. Ayo Bang. Ayo Bang. Sekarang tadi kita sudah baca hukum Taurat kita. Sekarang kita mau baca epistel kita, Kak. Ya, epistel kita juga ayat hafalan kita ya. Betul, Kak. Setiap bulan itu satu ayat. Ya, jadi kakak berharap kalau satu bulan satu ayat Alkitab, berarti selama setahun adik-adik harus hafal 12 ya ayat firman Tuhan. Sekarang kita ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 5 sama ya. Betul, Kak. Ya, dari awal Mei. Mei sampai nanti akhir Mei. Kita baca bersama-sama ya Bang ya. Oke, Kak. Dari Matius 5 ya. 2 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa firman Tuhan itu ya, mengingatkan kita untuk kita apa tadi? Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Ya. Sekarang kita mau naik pujian nih Kak. Ya. Naikkan lagu satu lagu, kunaikan syukur. Ya, kita terus memuji Tuhan, kita terus bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar tadi ya buat kita. Yuk Bang. Oke Bang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
sekarang Ya, kita semangat banget Kak Abang nih. Semangat kita. Aduh. Ya, sebagai rasa syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita sama Tuhan Yesus, Bang, ya. Jadi kita terus semangat, ya, Bang. Tadi kan kita sudah baca nih Kak ya. Ya. Dari mana tadi, Bang? Dari Matius 5 ayat 5. 5. Sekarang Kak, adik-adik juga ada Kak yang mengirimkan video. Oh gitu ya Bang Iya. ya, seperti yang sudah kita lakukan selama ini ya, setiap minggu mengirimkan video ya. Guru-gurunya. Iya. Yuk Kak, kita dengar yuk Kak. Ya yuk Oke. kita saksikan ya adik-adik yang mengirimkan video ayat hafalannya. Oke, silakan. Halo, nama saya Beatrice Loyola kita ayat hafalan Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Amin. Shalom, Saya nama saya Regi Yadi Pangaribuan. bilang Matius 5 ayat 5. ayat 5. Berbahagialah Berbahagialah orang orang yang lemah lembut lembut karena tanahnya mereka mereka memiliki memiliki bumi. bumi. Amin. Amin. Halo, nama saya Ela Ladela Riko Pangaribuan. Pangaribuan Matius. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki memiliki bumi. Amin. Shalom, nama aku Lamiro Juniko Badia Pangaribuan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Luar biasa adik-adik ya, berani-berani, pinter-pinter. Anak Tuhan Yesus memang harus berani dan pintar ya, karena kita anak Tuhan Yesus. Ya Bang. Kita baca dulu Kak, kita ingetin Ya lagi. ingetin lagi supaya minggu depan ada juga yang belum mengirim untuk segera Mengirim. Yuk, Oke. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, gampang Bang. Gampang, Ya, Kak. kecil sedikit ya, yang panjang aja bisa apalagi yang Sedikit. Iya, ya Bang. Jadi apa? Kita sekarang Ya, mau enggak, kakak ingetin dulu sekali iya. lagi ya adik-adik. Bagi adik-adik yang belum pernah mengirim video ya, mengucapkan ayat hafalan, ayo dong ya, kita kirimkan videonya ya. Kan kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Jadi adik-adik yang belum pernah ya sama sekali mengirimkan video, kakak mohon untuk ikutan segera mengirimkan video ke guru-guru kelasnya, ke guru-guru kelasnya atau ke guru-guru yang dikenalnya Kak. Iya. Dan kalau yang sudah pernah ya, terus udah beberapa minggu nggak pernah ngirim, ayo kirim lagi boleh ya. Ya, jadi adik-adik, abang dan kakak Iya. menunggu ya Dari adik. pengiriman video dari adik-adik paling lambat setiap minggu hari Rabu. Betul. Ya, saat ini Bang, Iya, Kak. kita mendengarkan firman Tuhan, Iya. mempersiapkan hati Hati, kita. betul. Kita akan menyanyikan lagu apa Bang? Kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kami. Ya, Tuhan. semuanya sikap berdoa adik-adik, jangan ada yang ngobrol lagi. Kita mau siapkan hati pikiran kita supaya firman Tuhan bisa kita terima dengan baik dan benar, dan kita bisa dikuatkan. Yuk Bang. Ayo Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, diawali dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 5 hari-hari besar yang selalu dirayakan oleh orang Kristen setiap tahunnya, yakni hari Natal, yaitu peringatan akan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, yang kita rayakan setiap bulan Desember di tiap tahunnya. Terus yang kedua, hari Jumat Agung, yaitu peringatan akan kematian Yesus Kristus. Dia yang tersalib di bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia, yang kita rayakan di bulan April setiap tahunnya. Terus hari besar yang ketiga, yaitu hari Paskah. Hari Paskah adalah peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur, yang juga kita rayakan setiap bulan April di setiap tahunnya. Baru yang keempat, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang kita rayakan setiap tahun pas di bulan Mei. Baru hari yang kelima, yaitu hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus
yang juga kita rayakan di bulan Mei setiap tahunnya. Dan hari raya Pentakosta yang juga sering kita dengar hari ke-50, yaitu hari turunnya Roh Kudus, itulah yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah anak-anak sekolah minggu mengenal Roh Kudus? Atau siapakah Roh Kudus itu menurut? Ada yang bisa menjawab? Iya. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia juga sering disebut dengan nama sebagai Roh Penghibur. Ia dicurahkan Allah kepada dunia untuk membersihkan dunia dan manusia dari segala keberdosaannya, pembenaran dan penghakiman. Jika Roh Kudus itu bekerja, tentu sekali ia akan menolong banyak orang untuk berubah. Misalnya anak-anak tadinya nakal, tapi ketika Roh Kudus itu datang ke kehidupan setiap manusia, termasuk orang yang nakal tadi, maka orang nakal itu berubah menjadi anak yang baik. Dari yang sombong menjadi anak yang rendah hati. Dari yang memiliki sifat malas, tetapi ketika Roh Kudus datang ke kehidupan seseorang dan bekerja dalam kehidupan seseorang itu, yang tadinya dia malas berubah menjadi anak yang rajin. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Roh Kudus mengubah kita semua? Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya? Inang mau bercerita tentang harimau yang congkak dan sombong. Mau tidak mendengarkan cerita tentang harimau yang congkak dan sombong? Ya, kalau anak-anak sekolah minggu mau mendengar ceritanya, maka dengarkan Inang baik-baik untuk menceritakan cerita tentang harimau yang sombong dan congkak itu. Harimau yang sombong dan congkak itu, ia bisa menyadari kecongkakan dan kesombongannya karena pengalaman yang ia alami ketika ia kalah berlomba memanjat dan melompat dengan seekor monyet. Ceritanya kira-kira seperti ini. Anak-anak sekolah minggu pasti sudah tahu bahwa harimau adalah binatang yang paling ditakuti oleh binatang-binatang lainnya. Semua binatang tunduk dan selalu menuruti perintah harimau tersebut. Dan pada suatu hari, harimau itu minum di sungai yang sangat jernih. Ketika ia minum, bahwa harimau itu bisa melihat bayangannya di dalam air sungai, lalu harimau tersebut berkata dalam hatinya seperti ini, katanya, wajahku memang seram,
Badanku besar dan kuat. Karena wajahku seram, besar dan kuat, aku memang pantas ditakuti oleh binatang-binatang yang ada di hutan ini. Dan aku pantas menjadi raja hutan. Tidak ada binatang yang berani kepadaku. Sambil mengucapkan seperti itu, baru harimau tersebut tertawa terbahak-bahak, tertawa dengan keras, sehingga datanglah seekor landak yang hendak mau minum di sungai tempat harimau itu minum. Tetapi ketika landak itu mendengar suara harimau, dia tertawa dengan keras. Akhirnya landak itu mengurung niatnya untuk minum di sungai itu. Dengan pelan-pelan dia terbirit-birit lari. Lalu harimau meninggalkan landak dan kembali berjalan ke tengah hutan. Dan saat harimau itu berjalan ke tengah hutan, dia bertemu dengan serigala. Terus harimau memanggil serigala. Hei serigala, aku ingin tahu, apakah taringmu itu lebih runcing dari taringku? Tanya harimau sambil menunjukkan taringnya ke serigala. Terus serigala menjawab, wah, taringmu itu lebih runcing ternyata dari taringku, katanya serigala. Jadi berarti kamu juga mengakui bahwa taringku itu lebih runcing dari taringmu, katanya harimau kepada serigala. Benar harimau, katanya serigala. Suatu hari harimau pergi ke tempat rusa. Ia ingin menantang rusa lomba lari. Selama ini para penghuni hutan menganggap bahwa binatang yang paling kencang larinya itu adalah rusa. Terus harimau menantang rusa. Hai rusa, ayo kita lomba lari. Siapa di antara kita yang paling kencang larinya? Katanya harimau kepada rusa. Terus rusa mengatakan seperti, ya sudahlah, tentu sekali bahwa kamu itu lebih kencang larinya daripada saya. Tidak usah menantang saya, katanya rusa kepada harimau. Enggak, ayolah kita mulai. Nah, untuk itu sehingga rusa memenuhi apa yang diminta oleh harimau. Mulailah mereka berlari, dan jauh sekali harimau itu tinggal di belakang. Artinya yang paling cepat lari adalah rusa. Tetapi rusa mulai berpikir, waduh, apa yang harus saya lakukan ya? Kalau saya itu menang, pasti dia marah. Walaupun sebenarnya memang tentu saya pasti akan memenangkan pertandingan ini. Tapi kalau saya itu menang, pasti dia akan marah. Mulailah berpikir rusa ini, apa yang akan saya lakukan? Pas belokan, pura-pura si rusa jatuh. Waduh, kakiku sakit ini, katanya. Pura-pura dia jalan pincang. Ya akhirnya yang memenangkan pertandingan itu adalah harimau. Karena harimau yang lebih dulu sampai kepada garis finish. Melihat itu harimau senang. Lah, ternyata bukan rusa rupanya binatang yang paling tercepat dan kencang larinya. Buktinya saat ini
saya memenangkan pertandingan itu. Dengan senang hati dia mulai melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia bertemu lagi dengan seekor monyet yang lalu lalang melompat-lompat di pohon. Terus harimau memanggil, "Hai monyet, ayo kita berlomba. Siapa di antara kita yang lebih pintar memanjat dan melompat?" katanya harimau. Terus datang monyet, "Ya tentu saya lah," katanya. "Apa buktinya?" kata harimau. "Iya benar, saya yang paling pintar melompat dan memanjat. Bisa kita buktikan?" katanya harimau. "Ayo," katanya. Mulailah harimau dengan monyet ini berlomba memanjat. Ya memang benar bahwa harimau itu bisa memanjat. Terus si monyet ini melompat ke ranting. Ya. Terus harimau mencoba lagi. Dia tidak mau kalah dengan si monyet. Dia meniru kembali apa yang dilakukan oleh si monyet itu. Harimau ini kembali melompat ke ranting. Karena badannya yang begitu besar dan berat itu, ranting itu tidak kuat untuk menopang badannya. Akhirnya dia jatuh ke tanah. "Waduh, sakit sekali," katanya harimau. Dia nangis. "Kakiku udah sakit ini," katanya. "Udah terkilir kakiku," katanya. Lalu monyet menghampiri harimau. Terus mengurut-urut kakinya harimau tersebut. "Iya kan? Tadi apa kamu bilang? Siapa yang lebih pintar melompat dan memanjat? Bukan kamu kan?" "Aku yang paling pintar memanjat dan melompat. Buktinya kamu jatuh juga," katanya. "Iya, tadi saya sudah bertanding dengan landak, bahwa landak itu mengatakan bahwa durinya lebih kukuku lebih tajam dari durinya. Demikian juga serigala. Serigala pun seperti itu omongannya, bahwa taringku itu lebih tajam dari taringnya. Demikian juga rusa. Rusa pun mengatakan bahwa dia itu lebih cepat saya itu lebih kencang berlari daripada dia. Tapi kenapa kamu mengatakan bahwa kamu itu lebih pintar melompat dan memanjat?" Memang benar. Landak mengatakan bahwa taringmu lebih tajam dari durinya. Serigala mengatakan bahwa taringmu itu juga lebih tajam dari taringnya. Rusa juga mengatakan kamu itu lebih cepat berlari daripada dia. Sebenarnya bukan. Hanya untuk menenangkan perasaanmu saja. Jadi maksudnya apa? Ya kamu harus tahu, harus mau menerima kelemahan dan keberadaan. "Oh begitu ya," katanya. "Iya." Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang harimau yang menyadari kelemahannya melalui pengalaman bersama-sama teman-teman binatang di hutan. Ini juga ia menjadi sadar ternyata selama ini ia menjadi binatang yang congkak dan sombong. Begitu pula dengan kita. Roh Kudus bisa menyadarkan kita akan kesalahan kita melalui apapun di sekitar kita.
termasuk melalui teman-teman kita. Salah satu buktinya firman Tuhan pada saat ini, bahwa ahli-ahli Taurat menuduh murid-murid Yesus itu sedang mabuk. Padahal mereka tidak tahu di hari Pentakosta itu, hari turunnya Rohul Kudus itu, bahwa Yesus Kristus, Rohul Kudus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, menyuarakan suara kebenaran, melakukan perintah Tuhan, melakukan tanda-tanda ajaib. Itulah sebabnya peranan Rohul Kudus itu, anak-anak sekolah minggu, sangat besar dalam kehidupan kita. Memberikan kita kemampuan untuk bisa kuat melawan si jahat. Memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan. Memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran, yaitu memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, karena Rohul Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, terimalah Rohul Kudus diam di dalam hidupmu, agar Rohul Kudus membimbing, menyertai kamu di dalam melakukan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau begitu baik mengajari kami tentang kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan, kami memperingati hari Pentakosta, turunnya Rohul Kudus datang ke kehidupan kami untuk menghibur kami di saat kami berduka, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh menyuarakan suara kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu tuntun kami melalui tuntunan Rohul Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu sekolah minggu mampu dan berani bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah menggugah hati dan pikiran kami. Jadikan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang setia dan taat untuk mendengarkan firman. Dan bukan hanya mendengarkannya, tapi melakukannya dalam kehidupan kami, didasari takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang telah Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara, untuk semakin mengenal dan mengenal bahwa Engkau adalah Juru Selamat bagi kehidupannya kami semua. Tuhan, bimbing orang tua sekolah minggu, bimbing juga guru-guru sekolah minggu, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak ini, supaya anak ini kelak menjadi anak yang disenangi di mana mereka bermain, anak yang disenangi Tuhan,
dan anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bila mana ada anak-anakmu sekala minggu yang dalam keadaan sakit pada saat ini, demikian juga orang tuanya. Tunjukkan mujizatmu yang memberikan kesembuhan kepada anak-anakmu sekala minggu yang dalam keadaan sakit. Demikian juga orang tuanya, juga keluarganya, supaya mereka benar-benar merasakan jamahan anugerah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati obat yang mereka makan dan minum, tangan para medis, para dokter yang mengobatinya Tuhan, supaya mereka cepat pulih dan boleh bersuka cita kembali dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, di setiap aktivitas-aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Kak. Oke Kak, tadi kita sudah dengarkan khotbah nih Kak. Iya. Habis dengan khotbah kita ngapain nih Kak? Memberikan persembahan. Tanda apa tuh Bang kalau kita kasih persembahan? Tanda kita memberikan persembahan itu karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, melindungi kita setiap hari Kak. Sebagai tanda syukur kita ya, bukannya karena bayar, bukan ya, tapi karena kita bersyukur, maka kita memberikan persembahan, karena persembahan tersebut juga nanti akan dikelola untuk melayani Tuhan juga ya. Tuhan udah kasih kita keselamatan, udah berkatin kita, udah kasih rezeki juga buat bapak mama ya, maka kita juga harus menyatakan syukur kita dengan mendukung pelayanan di gereja melalui persembahan. Yuk kita akan mengumpulkan persembahan ya. Nanti persembahannya yang udah dikumpulkan tadi ya, yang diberikan yang tadi dikumpulin ya, persembahan tersebut nanti dibawa papa atau mama ke gereja, diserahkan kepada bendahara gereja. Siapa Bang bendahara gereja kita? Bendahara gereja itu adalah Sintua BTS Purba. Kirain kakak Abang Kelintong nggak tahu bendahara gerejanya ya. Ingat ya Bang ya? Iya, Amang Sintua BTS Purba. Yuk kita akan memberikan persembahan. Persembahannya ditaruh di tangan kanan ya. Dan persembahannya itu jangan persembahan sisa-sisa ya adik-adik ya, tapi udah disiapkan dari malam uangnya, dan jangan dilipat-lipat ya, jangan dilecek-lecek. Yuk. Oke. Ya Bang, kita nyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, Yesus, maju
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya adik-adik, apapun masalah kita, apapun kesusahan kita, kita serukan nama Yesus. Iblis gemetar, kita menang. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dipimpin oleh pendeta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, udah selesai nikah itu. Iya, semangat ya Abang, masih Semangat dong. Pak. sukacita nggak Bang? Sukacita, karena kita memuji Nama Tuhan dan kita juga anak Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita udah selesai ibadah ya. Ada pengumuman ya Bang ya? Ada pengumuman. Apa tuh Bang? Yang itu adalah jangan lupa tetap 5M. 5M, apa aja Bang 5M-nya? Yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Mencuci tangannya pakai apa Kak? Pakai sabun. Terus? Oke, setelah rajin mencuci tangan, Yang jangan kedua? lupa adalah menjaga jarak Kak. Jaga jarak. Yang kedua. Oke. Yang ketiga, memakai masker ya. Ya Abang Kakak di sini karena bertugas ya. Kalau enggak juga Abang Kakak pakai masker ya. Terus yang keempat, rajin berolahraga Kak. Iya. Rajin agak ya biar sehat, biar virus nggak berani ya sama kita. Terus yang terakhir, jangan lupa
rajin makan makanan yang bergizi. Gitu. Virus hilang dari tubuh. Iya, satu, karena kita anak Tuhan Yesus, kita selalu berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi kita. Betul. Kedua, karena kita anak Tuhan Yesus, kita harus apa? Harus cerdas. Maka 5M tadi dilaksanakan. Iya. Sehatlah kita. Betul. Jauh dari virus. Oke, Oke, Bang. Ya, jadi kita udah nih Kak. udah selesai ya tugas kita. Iya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Dah.